Perkenalkan, nama saya Jeremia Karol Kristianto Sulitonga dengan nomor induk mahasiswa 13022041115. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari mata kuliah Tata Tulis Ilmiah. Topik yang saya ambil berjudul pengembangan aplikasi mobile untuk eksplorasi kuliner dan rekomendasi makanan kuliner.go. Baik, di sini terdapat 6 topik bahasan, yaitu latar belakang, topik dan batasan, tujuan, metode penelitian, pengujian, dan kesimpulan. Poin yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya yang tentunya memiliki beraneka ragam jenis makanan dan minuman yang tentunya memiliki cita rasa yang kaya. Namun, sangatlah disayangkan saat ini masih banyak aneka makanan dan minuman daerah yang belum tereksplorasi secara penuh. Apabila kuliner di Indonesia dapat lebih tereksplorasi dengan luas, tentunya dapat memberikan bantuan dalam mengembangkan pergerakan roda perekonomian daerah-daerah destinasi kuliner tersebut. Berdasarkan kutipan para ahli, makanan adalah bentuk dasar dari semua transaksi dengan pihak lain dan setiap pertukaran objek yang diambil oleh Woodward pada tahun 1999.2.31. Berdasarkan masalah di mana kuliner yang belum tereksplorasi di Indonesia secara penuh, sangatlah disayangkan apabila Indonesia dengan negara yang sangat beraneka ragam ini, jika kulinernya tidak tereksplorasi secara penuh. Dengan adanya eksplorasi kuliner yang dapat ditingkatkan lagi, tentunya perekonomian di Indonesia dapat meningkat pula. Berdasarkan masalah tersebut, saya akan memberikan solusi dengan memberikan dukungan atau pendukung dengan cara memberikan metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu Scrum. Untuk mendukung proses perancangan pada sistem digunakan metode Scrum. Metode Scrum adalah sebuah kegiatan rutin dalam kerangka kerja Scrum yang dilakukan oleh tim pengembang perangkat lunak. Penggunaan metode ini mengutamakan adanya sprint planning untuk melakukan pertemuan yang dilakukan di awal setiap sprint dalam Scrum dan daily Scrum untuk memungkinkan anggota tim untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tim dapat mengidentifikasi ketergantungan antara pekerjaan mereka, membantu satu sama lain, dan memecahkan masalah bersama sehingga rancangan sistem yang diusulkan dapat memberikan fungsionalitas dengan baik. Oleh karena itu, solusi dari kami yaitu merancang aplikasi yang bernama kuliner.go yang dapat memberikan solusi dari kuliner yang belum tereksplorasi di Indonesia tadi. Kuliner.go adalah platform aplikasi berbasis mobile apps yang dapat memberikan rekomendasi destinasi kuliner di daerah tempat pengguna berada secara real time. Selain memberikan rekomendasi tempat, kuliner.go juga memiliki fitur untuk melakukan pemesanan tempat, beserta pemesanan menu makanan dan minuman yang tersedia dari destinasi tersebut. Fokus dari pengembangan aplikasi kuliner.go yaitu untuk membantu pelanggan untuk menemukan destinasi wisata kuliner, melakukan pemesanan tempat, melakukan pemesanan makanan, dan pemesanan minuman. Selain itu, aplikasi kami juga dapat membantu tempat makan atau tempat kuliner tersebut untuk membantu dalam melakukan pemasaran dan peningkatan dari segi bisnis ke tingkat yang lebih luas lagi. Baik, di sini ada pun topik dan batasan. Topiknya yaitu topik dari perancangan pengembangan aplikasi kuliner.go adalah poin yang pertama, pengembangan aplikasi kuliner.go hingga tahap development. Yang kedua, menggunakan daily Scrum sebagai metode pengembangan aplikasi mobile apps. Batasan dari perancangan pengembangan aplikasi kuliner.go adalah poin pertama yaitu untuk melakukan identifikasi dan mengetahui masalah terkait yang terjadi di sektor kuliner di Indonesia. Yang kedua, untuk membantu pengguna dalam menemukan destinasi kuliner di daerah pengguna secara real time. Lalu poin yang ketiga yaitu untuk membantu pengusaha dari tempat kuliner untuk melakukan pemasaran dan peningkatan dari segi bisnis ke tingkat yang lebih luas lagi. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah dari perancangan pengembangan aplikasi kuliner.go memiliki
Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah yang poin yang pertama yaitu mampu melakukan pengembangan aplikasi Kuliner.go hingga fase development pada tingkat front end dan back end. Yang kedua yaitu mampu melakukan pengembangan aplikasi Kuliner.go menggunakan metode Daily Scrum atau Scrum. Metode penelitian. Metode pengembangan aplikasi mobile Kuliner.go menggunakan metode Daily Scrum. Alasan memilih metode Scrum adalah pengembangan aplikasi Kuliner.go dikarenakan Scrum dapat membantu dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dalam pengembangan aplikasi menggunakan Daily Scrum memiliki beberapa tahapan yaitu Product Backlog, Sprint Planning Meeting, Sprint Backlog, dan selesai. Gambaran dalam pengembangan aplikasi menggunakan metode Daily Scrum digambarkan pada diagram alir penelitian dan dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Fase yang pertama yaitu di mana kami akan memulai proyek tersebut. Tentunya dalam melakukan start project kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu membuat rencana kebutuhan perancangan. Setelah kita membuat rencana kebutuhan perancangan, tentunya kita membutuhkan rekayasa kebutuhan. Pada tahap inilah dibutuhkan fase product backlog, di mana product backlog sendiri dipegang oleh product owner dan lalu akan dilanjutkan yaitu dengan adanya sprint meeting planning yang akan dilakukan oleh tim, lalu akan lanjut dengan sprint backlog yang akan dilakukan juga oleh tim, dan akan dilakukan daily scrum yang akan diawasi oleh scrum master dan akan dilakukan oleh tim. Pada fase daily scrum akan dilakukan fase development di mana sprint akan dilakukan selama 1-4 minggu. Ketika semua sprint telah selesai dari tahapan tersebut, maka akan dilakukan sprint review. Pada tahapan sprint review, jika sudah selesai maka akan dilakukan sprint retro. Sebelum melakukan sprint retro juga di sini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi tersebut. Jika aplikasi sudah layak dengan requirement yang telah ditentukan oleh stakeholder, maka aplikasi sudah siap di launching. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap pengujian. Di sini saya menyebarkan kuesioner dengan 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah tampilan mobile apps Kuliner.go sudah responsif? Yang kedua, apakah tampilan mobile apps Kuliner.go menarik? Yang ketiga, apakah menu yang ada dapat diakses dengan baik? Lalu yang keempat, apakah informasi mengenai restoran sudah disajikan dengan lengkap? Yaitu pertanyaan kelima, yaitu apakah Anda akan menggunakan mobile apps Kuliner.go untuk mencari sebuah restoran? Berdasarkan teknik pengujian ini, hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus berikut. Apabila skor tinggi dengan X-max, maka memiliki rumus yaitu 5 kali N, yaitu jumlah datanya. Lalu untuk skor terendah atau S-min dapat dilakukan dengan 1 kali jumlah data yaitu N, atau dengan singkatan STS. Skor berdasarkan dari nilai skor tertinggi dan skor terendah, di sini juga dapat dilakukan perhitungan untuk skor di mana jumlah responden dikali bobot jawaban dengan rumus presentasi PN, yaitu S dikali 100% dibagi dengan nilai skor tertinggi atau S-max. Berdasarkan kriteria nilai 0% sampai 20% sangatlah lemah, nilai 21% sampai 40% lemah, nilai 41% hingga 60% cukup, nilai 61% hingga 80% kuat, nilai 81% hingga 100% sangatlah kuat. Setelah dilakukan pengujian dan penyebaran kuesioner, dapat dihasilkan data, yaitu di mana pertanyaan pertama memperoleh total nilai yaitu 32 dengan perhitungan persentase 80%. Untuk pertanyaan kedua memperoleh perolehan nilai 34 dengan persentase 85%. Untuk pertanyaan ketiga memperoleh total nilai 30 dengan persentase 75%. Untuk pertanyaan keempat memperoleh total nilai 31 dengan persentase 77,5%. Untuk pertanyaan kelima memperoleh total nilai 30 dengan persentase 75%. Di bawah ini juga terdapat diagram dari data yang telah saya bacakan tadi. Berdasarkan hasil dari data tersebut, persentase untuk pertanyaan pertama dapat dikategorikan kuat
Hasil skor persentase menunjukkan bahwa mayoritas calon pengguna merasa puas dengan pertanyaan dari P1. Ini mengindikasikan bahwa aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan pertama telah memenuhi harapan pengguna dengan baik. Persentase pada P2 memperoleh 80%, 85% dengan kategori sangat kuat. Hasil skor persentase menunjukkan bahwa mayoritas calon pengguna merasa puas dengan pertanyaan yang kedua ini. Ini mengindikasikan bahwa aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan kedua telah memenuhi harapan pengguna dengan baik. Pada pertanyaan ketiga memperoleh persentase 75% dengan kategori yang kuat. Hasil skor persentase menunjukkan bahwa mayoritas calon pengguna merasa puas dengan pertanyaan yang ketiga ini. Ini mengindikasikan bahwa aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan P3 telah memenuhi harapan dengan baik. Harapan pengguna dengan baik. Lalu untuk pertanyaan keempat memperoleh perolehan persentase 77,5% dengan kategori kuat. Hasil skor persentase menunjukkan bahwa mayoritas calon pengguna merasa puas dengan pertanyaan keempat ini. Ini mengindikasikan bahwa aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan keempat telah memenuhi harapan pengguna dengan baik. Lalu untuk pertanyaan kelima memperoleh perolehan 75% dengan kategori kuat. Hasil skor persentase menunjukkan bahwa mayoritas calon pengguna merasa puas dengan pertanyaan yang kelima. Ini mengindikasikan bahwa aspek yang ditanyakan dalam pertanyaan kelima ini telah memenuhi harapan pengguna dengan baik juga. Dapat disimpulkan dari penelitian pengembangan aplikasi kuliner.go berbasis aplikasi mobile apps dibangun dengan menggunakan metode Scrum, di mana dengan metode ini dapat mengatasi perubahan requirement pada saat fase pengembangan sistem, dan Scrum memiliki tahapan yang bersifat perulangan, di mana jika produk pada sprint pertama belum cukup memenuhi kebutuhan, maka pada sprint berikutnya dapat dikembangkan sistem yang sesuai dengan evaluasi pengguna. Tentunya itu juga dapat berkolerasi dengan hasil dari pengujian tadi, di mana nilai-nilai persentase tersebut mungkin dapat berubah seiring perjalanan waktu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.